tidak melaksanakan program pemerintah. Nah, begitu juga Mahkamah Agung. Nah, begitu juga Komisi Yudisial. Nah, kalau melaksanakan tugas pemerintah itu sama dengan Orde Lama dulu, demokrasi terpimpin. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi belum ada, Mahkamah Agung itu subordinasi pemerintah. Tugas Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman saat itu adalah melaksanakan program pemerintah yang disebut Resopim. Kan gitu, Pak. Nah, Bapak, ini udah kembali udah kita ubah. Di zaman reformasi, Pak Presiden, Ibu Pak Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Mega, Pak SBY, Bapak mereka kembali lagi ini. Ya, saya sampaikan ini karena saya tahu di penghujung pemerintahan ini. Itu yang kekacauan selama ini muncul kan cara berpikir begini. Nah, mumpung mau berakhir, saya sampaikan ini, Pak. Bapak mereka harus membangun basis visi misi sendiri dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang Bapak pimpin. Berdasarkan itulah nyusun anggarannya. Nah, saya mohon maaf 4 kali saya tidak pernah ikut. Karena saya tahu ya itulah yang Bapak Ibu mereka lakukan. Jadi masuk akal Pak Hinca dengan Pak Ketua, kalau kemudian Mahkamah Agung itu bikin judicial review, PKPU itu masuk akal. Karena cara pikirnya tadi adalah melaksanakan program pemerintah. Apanya maunya pemerintah, Mahkamah Agung jadi tukang stempel. Sama juga dengan MK. Tukang stempel kehendak penguasa. Itu akibatnya. Ya, oleh sebab itu saya mengkritisi ini. Siapa yang menyusun dan menetapkan ini? Kan gitu, Pak. Nah, lalu Mahkamah Konstitusi di halaman 21, Pak. Itu ada kegiatan penyusunan kebijakan konstitusional komplain. Saya sih setuju aja konstitusional komplain. Tapi tiba-tiba apa ini dibolehkan sudah? Konstitusional komplain ini. Sehingga Bapak mereka menganggap penting untuk mengajukan anggaran untuk menyusun kebijakan tentang pengaduan atau konstitusional komplain ini. Kalau enggak, di mana matchingnya? Kok yang mengajukan judicial review aja nggak beres? Kan gitu, Pak. Mahkamah Konstitusi mengabulkan, membuat putusan yang tidak diminta, malah menambah sendiri kewenangannya, membuat undang-undang. Sekalian aja MK itu menjadi pembentuk undang-undang. Sayang kita ini nggak ada kesempatan konsultasi. Kan gitu, Pak. Oke lah kalau misalnya begitu, tapi konsisten. Ada lagi open legal policy. Nah, mestinya di sini nggak ada open legal policy. Open legal policy oke lah, tapi ya konsisten lah. Jangan pagi tempe, sorenya. Kalau ini open legal policy kata dia. Kalau yang ini suka-suka dia. Suka-suka. Lalu apa? Menurut saya Pak Ketua ini mesti di-clearkan yang begini. MK ini. Saya pendukung utama MK, tapi bukan MK yang suka-suka seperti sekarang ini. Suka-suka, Pak. Kalau ada hakim MK yang mau nantang saya, ayo debat kita. Saya mau tunjukkan kalian hakim MK yang suka-suka itu. Saya bisa tunjukkan. Nambah sendiri kewenangan. Coba membuat undang-undang. Apaan itu?
Dan sampai sekarang pun nggak ada penjelasannya. Jadi justru yang bikin kacau politik itu MK. Yang bikin gaduh putusan MK. Yang bikin gaduh putusan Mahkamah Agung. DPR yang kena dampratnya.